bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani kemarin telah mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 ya? Iya, benar sekali. Oh ya, kemarin ambil formasi apa Bu tuh sesuai dengan ijazah yang dimiliki? Saya mengambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, di Iya. SD. Oh iya, di sekolah Indonya kan nggak ada formasi. Kemudian Ibu kemarin mengambil formasi di tempat lain ya? Iya, benar sekali. Mungkin tahu nggak di sana itu pada saat Ibu mengambil formasi di sana, itu ada saingannya nggak itu? Dari beberapa informasi yang saya peroleh, ada beberapa saingan juga di sana dan kebetulan saingannya itu adalah teman satu kampus saya sendiri. Iya. Kemudian untuk ujiannya itu kemarin masuk hari apa? Terus di mana itu Bu lokasinya? Saya masuk di hari Rabu ya, di sesi kedua di SMA 1 Ngawi. Ya, apakah setelah Ibu sebelum mengikuti ujian itu sebelumnya sudah tahu untuk passing grade PAI itu berapa? Untuk PG-nya sendiri PAI itu paling tinggi yaitu 325. Itu untuk teknisnya ya. Iya, untuk teknisnya. Teman-teman rasa untuk yang sosiokultural manajerial setelah wawancara PG-nya itu tidak terlalu berat ya Bu ya. Tapi untuk yang teknisnya menurut Ibu terlalu tinggi atau bagaimana itu? Iya, menurut saya PG-nya itu terlalu tinggi karena untuk mata pelajaran yang lain saja itu IPA itu 270, kemudian bahasa Indonesia itu juga sekitar 200-an sudah bisa masuk atau memenuhi passing grade. Sementara untuk PAI itu harus 325 dan itu bagi kami ya itu terasa berat ya. Iya, kalau misalkan boleh tahu dari PG teknis yang 325 Ibu dapat nilai berapa ya? Aduh, saya dapat nilai 280. 280. Oh ya, di sana itu kan kita ketahui bersama Bu, kalau misalkan seleksi kompetensi P3K guru ini kan ada 4 macam afirmasi ya. Ya. Ibu tahu nggak terkait dengan afirmasi itu? Saya tahu ya, ada afirmasi 35 plus, kemudian K2, cerdik, dan satu lagi Disabilitas. ya disabilitas ya. Ya, dari keempat kategori yang mendapatkan afirmasi, Ibu ini termasuk dalam salah satunya apa enggak nih? Belum ya, jadi belum cerdik, belum 35 plus, juga bukan K2 atau disabilitas. Jadi murni. Ya, jadi perjuangan untuk mencapai PG itu ya agak berat juga ya. Iya. Padahal Ibu kemarin telah menerapkan strategi yang tidak dapat dikatakan main-main ya, sudah sungguh-sungguh gitu kan. Tapi mengapa kalau menurut Ibu ya sudah menerapkan strategi yang bagus, mengapa kok juga belum bisa mendapatkan PG? Dan ini saya rasa juga kebanyakan kesulitan dari kawan-kawan kita yang ada di luar sana, Bu. Iya, karena ya soal-soal P3K kemarin yang disuguhkan kepada kami itu adalah tipe-tipe soal hot ya. Jadi high order thinking skill ya. Jadi soal-soalnya di sana adalah soal-soal tentang analisis. Jadi semuanya itu analisis. Kemudian yang kami pelajari untuk pedagoginya juga yang di SIM PKB itu benar-benar beda sekali. Jadi antara modul dengan soal itu seperti bertolak belakang. Jadi ini jadi koreksi sebenarnya ya bagi pemerintah supaya modul dengan soal ini harus sinkron seperti itu. Jadi kita belajar tuh nggak sia-sia. Ya, pada saat bersamaan diumumkannya passing grade itu kan di sana ada gambaran kisi-kisi atau materi yang nanti akan diujikan dalam seleksi P3K guru. Menurut Ibu itu sudah sesuai dengan kisi-kisi atau belum untuk soal-soal yang diujikan kemarin? Menurut saya untuk PAI utamanya ya, karena saya PAI, untuk PAI sendiri kisi-kisinya itu dari Kemenak atau pemerintah itu tidak dikeluarkan ya untuk PAI ya. Kemudian kalau untuk mata pelajaran lain ada, cuman memang tidak sesuai ya atau kurang sesuai, sehingga ini koreksi lagi. Semoga kedepannya soalnya itu tidak hot semua, jadi ada beberapa soal yang lot seperti itu. Iya, selanjutnya Bu, seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalkan guru honorer itu tidak lolos dalam seleksi kompetensi yang tahap 1, itu kan nanti mendaftar kembali, yaitu memilih formasi pada seleksi kompetensi yang tahap 2. Di sini kira-kira Ibu nanti akan kembali memilih formasi awal ataukah mungkin pilih ulang formasi di tempat lain? Kita lihat saja ya nanti sisa formasinya di mana.
dengan rumah saya yang paling dekat mana ya, saya akan melihat kemudian peluangnya itu kira-kira peluang pesaingnya sedikit itu yang daerah mana gitu. Karena kan untuk tahap 2 ini nanti kita sudah harus berhadapan dengan teman-teman yang dari swasta ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita pilih informasi yang paling menguntungkan sebenarnya gitu. Iya, kan kita tahu bersama ya bahwa untuk yang tes tahap 2 nanti di sana itu pesertanya bukan lagi dari guru honor sekolah negeri serta K2 yang tidak lolos pada tes tahap 1. Namun juga kita mendapatkan saingan baik itu dari lulusan PPG atau juga dari guru honor sekolah swasta yang rata-rata kalau teman-teman dari guru honor sekolah swasta itu banyak sekali yang memiliki sertifikat didik. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, ini yang sudah apa ya ibaratnya. Kalau yang punya serdik itu kan udah auto lulus ya, udah serdiknya itu udah untuk kompetensi teknisnya itu udah 100%, artinya nilainya sudah 500 ya. Jadi ya udah sudah pasrah lah, serahkan semua sama Allah. Kalau udah Allah meridai, sudah rezekinya insya Allah nggak akan kemana. Tapi kalau memang belum saatnya ya sabar, menunggu lagi, udah belajar lagi, artinya harus belajar lagi, tingkatkan kompetensi, kemudian perbanyak membaca literatur, artinya ya mau meningkatkan kompetensi diri lagi gitu kalau menurut saya. Ya, mungkin yang terakhir Bu, untuk strategi yang mungkin nanti bisa Ibu terapkan dan mungkin teman-teman di luar sana belajar dari kegagalan di seleksi kompetensi 1, itu kira-kira strateginya itu apa yang kemungkinan bisa diterapkan? Karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa untuk soal yang diujikan itu ternyata panjang banget ya, soalnya panjang banget. Selanjutnya dari satu layar monitor itu isinya bacaan semua, kemudian setelah itu ada soal dan menjawab. Itu kira-kira bagaimana tekniknya itu ya? Kalau saya kemarin itu melihat pertanyaannya dulu, kemudian baru kita melihat ke pernyataan-pernyataannya, kemudian mencari jawabannya. Kemudian memang dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya, konsentrasi, kemudian kondisi kita harus benar-benar dalam keadaan fit agar kita bisa menjawab dengan penuh konsentrasi soal-soal yang disajikan yang berupa analisis ya. Jadi tidak hanya teori tapi kebanyakan semua soal itu adalah analisis atau masuk dalam kategori HOTS. Jadi ya banyak, kalau saya sekarang mungkin lebih banyak melihat FR yang keluar, kemudian hadis-hadis yang dikeluarkan seperti itu, karena kebanyakan materi-materinya untuk PAI itu hadis-hadis yang banyak keluar gitu. Oke ya, demikianlah Ibu ya, terima kasih atas berbagi pengalamannya, dan kami turut berdoa juga semoga nanti di tahap 2 ini menjadi pintu kesuksesan kita bersama. Jadi meskipun nanti kita memiliki banyak saingan yang tentunya lebih berat ya dari tes tahap 1, yang penting kita harus selalu berusaha dan juga berdoa. Kalau misalkan itu memang sudah rezeki, itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Dan di sini kita cukup introspeksi diri, memantaskan diri, tidak usah menyalahkan pihak manapun ya kalau misalkan kita memang belum beruntung. Oke, demikian Bu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.